Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Silahkan mau duduk di sebelah mana? Ini saya, Bu. Oh iya, silahkan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Bisa dinyamankan dulu. Sudah. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu. Sebelum kita melakukan proses konseling ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar bisa lebih akrab, lebih kenal lagi seperti itu. Perkenalkan, di sini nama saya Nurizatul Islamia. Biasanya saya dipanggil Bu Iza sama teman-teman di sini. Nah, silahkan Mbaknya juga bisa memanggil saya Bu Iza seperti itu ya. Kemudian silahkan Mbaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Bu. Nama saya Sufikri Magda, saya biasa dipanggil Ilil. Biasanya dipanggil Ilil, ada beberapa yang manggil Iklil, Bu. Tapi itu hanya untuk orang yang kurang dekat gitu loh, Bu. Untuk orang-orang yang dekat sama saya yang sudah biasa itu manggilnya Ilil. Mbak Ilil gitu ya, jadi Iya. saya panggilnya. Angkatan 2021. Angkatan 2021. Iya. Jadi sekarang semester 3 ya? Iya, semester 3 benar. Baik, semester 3. Bagaimana Mbak Ilil kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah, meskipun cukup melelahkan ya, Bu ya, tapi harus tetap semangat. Senang sih, harus bahagia gitu. Tetap semangat gitu ya. Iya. Sekarang ini kan Mbak Ilil lagi UTS kan ya? Iya, Bu. Barusan UTS apa? Barusan ini tadi UTS konseling humanistik. Konseling humanistik. Iya, benar. Satu hari ini berapa mata kuliah UTS-nya? Satu hari ini hanya satu. Oh, hanya konseling humanistik aja berarti ya? Tidak, Bu. Gimana? Untuk nanti malam masih ada. Oh, nanti malam ada Iya, lagi. konseling psikodinamik. Kok malam-malam Mbak? Iya, Bu, karena itu asinkron ya, Bu. Nah, dari dosennya itu kita diminta untuk barengan itu sama kelas lain. Nah, hasil diskusi kami dengan kelas lain itu ya dapat waktu yang Jumat malam. Jadi kami akan tes nanti. Oh, jadi serentak satu angkatan gitu? Atau 2 hanya kelas. hanya 2 kelas aja? Ya. Kalau sebenarnya berapa kelas? Satu angkatan itu maksudnya Ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Iya. Mbak Ilil sendiri kelas? Saya B21. Oh, kelas B21. Untuk kesehariannya Mbak Ilil sendiri bagaimana? Alhamdulillah, karena masih muda, saya manfaatkan waktu saya dengan sebaik-baiknya. Kesehariannya kayak ikut organisasi berarti? Iya, Bu, sibuk sekali, Bu. Apa aja Mbak Ilil? Tapi saya yang lain tuh agak ghosting, agak menghilang gitu. Oh iya. Saya yang aktif di TDI, Sama? ASC, sama di PKPT gitu. Yang lainnya itu apa aja Mbak Ilil? Yang lain itu UA itu Unit activity di fakultas. oh miliknya fakultas sendiri. Ya, itu di bawah naungan BEM. Itu saya mengikuti Seruni dan MP3. Tapi saya kurang begitu aktif di 2 UA tersebut. Saya lebih aktifnya di tadi. Yang terutama TDI sibuk itu. Yang menguras banyak waktu saya dan tenaga. Karena apa itu? Kok bisa sampai menguras waktunya? Karena TDI itu kan kegiatan yang dilakukan setiap minggu ya, Bu ya, setiap pekan, yaitu pada hari Sabtu. Lah itu kegiatannya mahasiswa, ada kuliah umum, salat duha, baca surat al-waqiah, kemudian ada baca Al-Quran, bina ibadah. Nah itu kan kita harus mengkoordinasi 2000 mahasiswa setiap pekannya, dan tentang alur-alurnya, prosedurnya, juga tentang kurikulum pembelajaran, bimbingan baca Quran itu. Jadi ya itu sih, Bu. Di situ Mbak Ilil sebagai Saya sebagai pengurus di bidang kurikulum. oh di bidang kurikulumnya sendiri. Jadi Ya. malah makin banyak tanggungannya seperti Iya, itu ya. banyak sekali. Kalau di satunya apa tadi di ASC? ASC. Itu ikut Saya di bidang Fahmil Quran. Hamil Quran. Kalau itu gimana Mbak Ilil? Apa tugas-tugasnya gitu? Tugas-tugasnya itu justru ini Fahmil Quran itu pembinaannya dilakukan 2 kali seminggu. Tapi saya nggak keberatan ya, Bu, karena itu hanya pembinaan. Mungkin tugasnya hanya
menghubungi pemateri yang akan Iya. datang, kemudian menyiapkan konsumsi dan menyiapkan tempat gitu. Karena pesertanya tidak sebanyak TDI tadi yang 2000. Kalau Fabri ini berapa kisaran peserta? Kisaran 10 sampai 15 orang gitu. Dan juga ada yang anggota lain gitu. Di TDI juga ada anggota lain tapi cuma lebih berat gitu. Kalau di Perbandingannya sangat jauh ya sama Iya. yang PDI ini. iya sangat jauh. Kemudian yang satunya PKPT. Iya, PKPT itu PKPT. bagaimana? Kalau di PKPT saya masih ini ya, istilahnya itu masih di kader gitu. Jadi masih kayak masih Kalau di anak-anak HSC bawah. udah muda gitu atau di Di bawahnya? bawahnya lagi. Oh, di bawahnya lagi. Ya mungkin seperti anggota, masih anggota gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak jobnya gitu. Mungkin hanya mengikuti beberapa event, beberapa kegiatan gitu saja sih. Jadi nggak terlalu Yang sangat menguras gitu ya. ya. Terus kalau yang di milihnya fakultas sendiri tadi, kenapa kok Mbak Iril milih ghosting aja gitu? Karena saya kurang serp gitu Dengan organisasinya atau dengan lingkungannya? dengan organisasinya. Ya mungkin karena saya terlalu fanatik kalau masalah agama gitu ya. Iya. Jadi saya kurang sesuai dengan pribadi saya. Apa tadi Mbak Iril kalau boleh tahu? Sama MP3 MP3 itu yang kayak gimana? penulisan. Oh, Kalau MP3 itu iya. penulisan gitu. Terus kemudian kenapa? Kalau kan ini penulisan gitu ya, yang membuat gak seretnya itu Kalau nggak susah disuruh ibu. kalau yang kepenulisan ini? Kalau di kepenulisan ini saya karena nggak terlalu kontribusinya itu tidak terlalu dibutuhkan banget gitu loh. Bukan hanya kalau saya kan di sastra, Iya. hanya mengirim karya gitu saja. Berarti bukan ghosting dong, cuma dari sananya kurang aktif seperti itu. Yang ya mungkin ya. Tapi saya mengirim karya itu tidak selalu gitu loh. Oh, ya nggak setiap bulan gitu. Ada hanya beberapa kali. Tapi di situ banyak orangnya, anggotanya. Anggotanya banyak. Kalau di Seruni tadi, Ya banyak anggotanya. bukan. Kalau di Seruni tadi kan tidak cocok berarti katanya Mbak Iril. Iya. Nah, itu karena kayak beda keyakinan atau Ya kayaknya sama ya Bu ya. Cuma saya itu kayak merasa beda gitu loh Bu sama pemahaman saya. Mungkin karena kalau dari saya sendiri ya Bu ya, itu orangnya tuh masih awam kalau tentang agama. Jadi pemahamannya yang mereka pahami sama saya itu masih nah, beda. itu masih ada beberapa perbedaan gitu. Dari sisi realitas subjektif saya seperti itu. Tapi apakah dengan Mbak Iril ghosting ini nggak kayak dicariin ketika misalnya ada acara, ada event seperti itu? Iya, Dicariin. tetap diajak kalau ada event gitu. Terus saya nunggu diajak dulu, dijapri dulu, kalau misalnya enggak ya udah nggak usah gitu berarti ya. ya. Kalau misalnya berarti kan ini bakal berlanjut gitu kan ke pengurusan keorganisasian ini. Iya. Nah, kenapa Mbak Iril? Apa mungkin ada rencana untuk kayak mundur atau ya udah nggak apa-apa sama ikut aja? Ada rencana untuk mundur sih, untuk keluar dari organisasi. Itu dari segi organisasi ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya dari sisi perkuliahan ini bagaimana Mbak Iril? Perkuliahannya alhamdulillah saya mengikuti perkuliahan dengan lancar ya, meskipun saya tidak bisa datang beberapa waktu, misalnya 30 menit sebelum perkuliahan gitu, karena saya butuh waktu juga untuk perjalanannya itu agak jauh. Perjalanan dari pondok pesantren saya. mohon maaf Mbak Iril ini asalnya di mana? Asalnya saya berasal dari Gresik Bu. Asalnya dari Gresik, terus kuliah di sini pondok pesantren Ya, di tinggalnya di pondok pesantren di Jalan Galunggung. namanya Pondok pesantren Al-Iswahiyah. Kenapa Mbak Iril milih pondok pesantren aja daripada kayak kalau teman-teman kan banyak sekali yang ngekos ya kalau di sini. Nah, kenapa Mbak Iril milih pondok? Karena saya sudah terbiasa ya Bu ya, mondok itu dari lulus SD sampai pengabdian, jadi sudah 7 tahun hidup di pondok dan
saya sudah nyaman dengan lingkungan pondok pesantren gitu. Jadi saya lebih memilih tinggal di pondok aja. Dari orang tua juga itu menyarankan apa ya, lebih menyarankan di pondok aja, soalnya kayak saya gitu ya Bu ya, udah pondok 7 tahun, setelah itu di kos yang kita nggak tahu akan seperti apa gitu. Oh, jadi Mbak Ilil ini mondok. Kemudian kalau ke kampus bawa atau mungkin boleh bawa sepeda motor? Boleh Bu, boleh bawa sepeda motor. Tapi saya tidak berani karena ya belum lanyah gitu Bu. Iya. Terus ke kampus naik apa? Naik sandal sepatu. Oh, berarti jalan kaki aja ya? Bu, jalan kaki kadang. Tapi kalau waktunya sudah mepet, itu saya pakai ojek online. Kalau berangkat berarti kayak lumayan mepet-mepet ya Mbak Ilil ya? Maksudnya ketika masuk kelasnya? Iya Bu, betul sekali. Dari teman-teman apakah ada yang kayak Mbak Ilil lo kok kayak gitu? Biasanya kan ada perkataan-perkataan seperti itu. Tidak ada sih Bu. Jadi biasa aja ya? Biasa saja. Kalau untuk tugas-tugasnya nih bagaimana? Untuk tugas-tugasnya menurut saya itu tidak terlalu yang memberatkan ya Bu, karena kebanyakan itu tugas kelompok, alhamdulillah. Jadi mungkin ya saya harus belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, kontribusi saya itu seperti apa dalam kelompok, seperti itu saja. Mungkin beberapa ada yang tugas pribadi, tapi alhamdulillah sejauh ini belum tidak yang merasakan beban banget gitu ya. ya. Itu dari perkuliahan dengan Mbak Ilil yang organisasinya lumayan cukup padat nih ya. Terus kemudian juga di pondok pesantren kan pasti ada beberapa kegiatan ya, lumayan lah kegiatan-kegiatannya. Terus kira-kira untuk tugas ke dirinya Mbak Ilil sendiri ini kayak keteteran gitu enggak dalam mengerjakan tugas, dalam ngatur waktunya gitu? Beberapa iya sih Bu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi ada yang deadline-nya berdekatan, terus juga ada apa dari organisasi, misalkan saya diharuskan untuk membuat apa gitu, menulis tentang jobnya atau bagaimana gitu, itu sih kalau ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Kemudian di pondok juga ada kegiatan gitu, jadi waktu saya untuk mengerjakannya itu mungkin kurang gitu sih Bu. Tapi pernah nggak sampai kayak melebihi deadline 1 menit mungkin gitu? Ya pernah Bu, Pernah. lebih dari 1 menit. Sampai berapa tuh biasanya? 1 jam? Nggak sampai. 1 jam? Pernah mungkin. Mbak Ilil bagaimana perasaannya dengan saya lebih deadline, gimana kalau nilainya dikurangi kayak gitu? Ya pasti pikiran tuh ada sih Bu, tapi alhamdulillah aja pokoknya udah bisa. Iya, pokoknya udah selesai, take it easy kayak gitu aja. Jadi nggak perlu yang terlalu dipikirin gitu ya. Iya gitu, karena ya udah terjadi. Udah ya, gimana lagi? Kalau di pondok sendiri kegiatannya sampai jam berapa sih? Paling lama itu sampai jam setengah 10, jam 10. Jam setengah 10, jam 10 malam. Kemudian Paginya mulai subuh, terus harus sholat berjamaah. Jam 4 sudah harus sholat berjamaah. Setelah subuh ada ngaji kitab, salam. Terus setelah itu baru itu sampai jam 6 ngajinya. Jadi ya persiapan hanya kalau mandinya sendiri Mbak Ilil sebelumnya ngaji itu atau sesudahnya? Kan dengan jam 6, berarti jam 6 sampai jam 7 hanya ada waktu 1 jam Mbak Ilil untuk mempersiapkan diri. Makanya tuh saya keteteran gitu loh. Tapi biasanya kalau ada kuliah pagi, misalnya kuliah masuknya jam 7 itu diperbolehkan untuk persiapan tuh jam 6 jam 6 kurang 15 itu sudah boleh siap-siap gitu. Tapi ngajinya selesainya jam 6. Kalau dari informasi-informasi yang didapatkan dari beberapa rekan teman Ibu ya, di Pondok Pesantren Al-Islahiyah ini apa ya, kegiatannya, jadwalnya, peraturannya itu cukup padat. Iya benar sekali. Nah, apakah Mbak Ilil ini pernah kayak merasakan apa ya, kayak sambat gitu? Kayak iya, kok kenapa sih aku harus mondok di sini dengan banyaknya pondok yang ada di sekitar kampus juga? Oh kalau seperti itu tidak ya Bu, iya karena saya
awalnya sudah memutuskan untuk mondok di situ, itu keputusan saya ya, jadi apapun yang terjadi ya sudah dijalani saja. Bahkan ibu saya juga pernah menanyai saya apakah ingin pindah, tapi kalau saya ini tipe orang yang keputusan saya di sini ya udah gitu loh, saya di sini sampai akhir gitu. Nggak ada kata menyesal atau bagaimana, cuman ya saya mengeluh biasanya banyak pekerjaan juga. Saya jadi pengurus pendidikan itu yang emang kayak jantungnya pondok gitu loh, jadi banyak sekali urusan juga, kayak mengeluhnya banyak pekerjaan, terus ya itulah waktu untuk me time itu kurang gitu ya. Tapi Mbak Ilil sudah hebat karena Mbak Ilil buktinya sudah bisa melakukannya sejauh ini seperti itu ya, sampai sekarang ini masih bisa bertahan seperti itu. Baik Mbak Ilil, sebelumnya saya mengapresiasi kedatangannya Mbak Ilil sudah mau melakukan proses konseling pada pagi hari ini seperti itu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Mbak Ilil, apakah Mbak Ilil selama ini sudah pernah melakukan proses konseling ketika SMP mungkin atau SMA atau awal kuliah seperti itu? Belum pernah Bu, karena di sekolah saya dulu SMP SMA itu tidak ada BK Bu. Oh, tidak ada guru BK-nya. Benar sekali, jadi saya tidak tahu apa itu konseling pembimbingan. Seperti itu ya. Jadi ketika Mbak Ilil kelas 12 kan biasanya kan ada kita konsultasi bagaimana perencanaan karir yang akan kita lakukan nih. Nah ketika itu Mbak Ilil bagaimana? Ataukah mengambil keputusan itu sendiri? Mengambil keputusan itu sendiri Bu. Hingga kenapa kok bisa memantapkan di jurusannya Mbak Ilil ini? Atau mungkin sekarang Mbak Ilil merasakan salah jurusan enggak kan ya? Enggak, karena saya apa yang setelah saya pilih biasanya akan bertanggung jawab dan menerima itu apapun ya. Hebat Mbak Ilil ini ya. Ya udah kalau gitu di sini Ibu izin menggambarkan sedikit seperti apa proses konseling itu ya. Jadi agar Mbak Ilil ini bisa tahu juga dan memahami, oh konseling itu seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita saling bercerita, Mbak Ilil bisa menceritakan semua unek-uneknya, semua yang mengganjal perasaan Mbak Ilil kepada Ibu. Kemudian di sini Ibu bertugas hanya untuk membimbing dan juga mengarahkan Mbak Ilil. Namun selebihnya tetap Mbak Ilil yang akan mengambil keputusannya seperti itu ya. Kemudian juga di sini Mbak Ilil tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut karena di sini Ibu sangat terbuka dengan Mbak Ilil ini. Kemudian juga Ibu akan merahasiakan semua data-data dari Mbak Ilil dan juga masalah-masalah yang Mbak Ilil ceritakan kepada Ibu. Jadi Mbak Ilil tidak perlu cemas, gitu ya. Baik, mari kita gunakan waktu 40 menit ini sebaik mungkin. Semoga dengan waktu seperti itu bisa cukup untuk kita membuka masalah, menemukan pemecahan masalah dari permasalahannya Mbak Ilil ini. Nanti kalau misalnya kurang, Mbak Ilil bisa lanjut di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Nah sekarang apakah Mbak Ilil sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Sudah Bu. Baik, sekarang duduknya bisa dinyamani. Sepertinya sudah nyaman ya. Nyaman sekali. Oke, duduknya sudah nyaman. Sekarang Mbak Ilil bisa menceritakan permasalahannya terjadi seperti apa. Jadi permasalahan saya itu. Iya, bagaimana? Gak apa-apa Mbak Ilil. Iya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu ya, saya itu tinggal di pondok pesantren ya, kegiatannya padat, peraturannya ketat, ditambah saya juga menjadi pengurus, jadi ada tugas-tugas tambahan yang harus saya kerjakan gitu. Terus Ibu, dan juga saya di perkuliahan, nah saya juga aktif berorganisasi, jadi saya merasa kayak ya terbebani sih kalau dengan pondok, karena mungkin ya Bu ya, karena saya itu sudah lama di pondok gitu, jadi sudah pernah merasakan. Tapi bukan karena saya sudah merasakan gimana di pondok kemudian saya udah biasa gitu loh Bu, enggak, karena lingkungannya beda gitu, karena lingkungan pondok saya kan beda dengan saya dulu kan sekolahnya itu dekat, nggak terlalu banyak tugas. Nah, sedangkan sekarang saya di kuliah, saya ingin mencoba hal baru, mengikuti organisasi di perkuliahan, bertemu dengan banyak orang dari berbagai jurusan
itu kan Bu saya ingin coba hal baru, tetapi di pondok juga saya itu di push gitu loh. Tadi Mbak Ilil kan mengatakan kalau Mbak Ilil ini lingkungannya berbeda seperti itu ya, dari pondok sini dan juga pondoknya yang dulu. Nah, lingkungan berbeda seperti apa itu? Berbeda itu orangnya, yang tinggal lingkungannya, terus juga kebiasaan-kebiasaannya itu kan berbeda Bu kalau di sana, karena dulu kan masih anak ya Bu ya, masih anak-anak, terus karena ya mereka bukan anak belum menjadi mahasiswa gitu, jadi ya orang-orangnya berbeda. Terus kan ada kalau di pondok kan istilahnya keluarga dalam ya Bu ya. Nah keluarga dalamnya juga ya berbeda gitu. Berbedanya itu bisa lebih dijelaskan lagi sama Mbak Ilil? Iya, kalau di yang sana dulu di Jombang, saya dulu kan berada di Jombang ya Bu. Di Jombang itu kami itu manggilnya Abi sama Umi untuk pengasuhnya. Nah keluarga pengasuh atau keluarga dalam kami manggilnya itu Abi dan Umi. Nah Abi dan Umi ini orangnya tegas, kalau salah langsung disalahkan gitu. Tetapi juga nggak ada yang berani melawan karena mereka menganggap kami itu seperti anak sendiri juga, dan nggak ada yang kayak kesal gitu loh Bu. Kok Abi gini sih, aku dimarahin padahal aku benar. Nggak ada yang seperti itu karena ya kita sudah dianggap sebagai anak sendiri sama orang tua. Biasanya kan gitu ya Bu ya, sama orang tua misalnya habis dimarah-marahin, habis itu ya udah gitu, senang kayak sudah baikan ya gitu lah Bu ya. Terus sama neng-nengnya juga. Terus di sana kan rumahnya itu dalam, rumahnya pengasuh sama pondok itu dekat kayak gandeng gitu loh Bu. Dia merasa lebih dekat, kalau ke dapur nanti ketemu, terus sering ketemu juga sama Abi sama Umi, sering karena ketemu. banyaknya interaksi juga gitu ya. Banyak interaksi. Nah sedangkan kalau di sini tuh meskipun dekat tapi kan tidak bergabung, dan juga ya hubungannya kurang dekat. Kalau bertemu ya setiap pagi tuh ada ngaji gabung gitu, jadi ya kalau bertemu ya lumayan sering dalam seminggu, tetapi mungkin hubungannya itu yang kurang terjalin gitu. Jadi saya merasa kurang enak aja. Terus ada apa namanya, anaknya ya kan, anak-anaknya itu ya ya bukan sudah sudah dewasa, tapi mungkin ya emang kebiasaannya seperti itu, karakternya seperti itu yang membuat kami itu tidak nyaman gitu. Berarti yang merasakan tidak nyaman ini bukan hanya Mbak Ilil saja? Iya, kalau tidak nyaman mengenai keluarga, iya, anak yang tadi itu beberapa orang. Gitu. Namun yang merasakan di pondok ini hanya Mbak Ilil sendiri atau beberapa Bu? Ya banyak Bu, terutama yang pengurus gitu, karena ya pengurusnya itu saya merasa saya kan baru ketika saya menjadi pengurus itu baru 5 bulan Bu di pondok, jadi nggak terlalu mengenal dekat dengan pengurus yang lain gitu. Pengurusnya itu totalnya ada, kalau sekarang ada 15 mungkin, ada 15, 14, 15 gitu. Dan ya itu kami berasal dari angkatan yang berbeda-beda, terus kami masuk pondoknya juga berbeda-beda. Lah sedangkan saya itu merasa kurang dekat dengan mereka ya, karena ya itulah ya, karena kami juga sibuk sendiri-sendiri, sibuk di kampus gitu, jadi kalau di pondok juga nggak selalu bertemu gitu. Kalau saya dulu kita di pondok kan satu kelas itu satu kamar, jadi sering sekali ketemu ya, setiap hari temannya ya itu terus gitu, ke kamar mandi antri karena banyak orangnya, antri ketemu, ngobrol-ngobrol, makan bareng, sholat sampingan, ngobrol-ngobrol. Jadi yang paling penting itu ya interaksinya. Iya, interaksi, hubungan chemistry itu loh Bu. Tapi Mbak Ilil kan merasakan ini kurang dekat dengan pengurus-pengurus yang lain seperti itu kan modelannya. Iya kurang ada kayak perasaan saling memiliki Feelnya itu ya. Feelnya. Tapi kalau pengurus-pengurus yang lain gimana? Kalau dari pandangannya Mbak Ilil? Ya sama. Mungkin yang merasa kayak harus mengayomi itu ketuanya, ketuanya sama wakil ketuanya ya, karena mereka itu memiliki rasa tanggung jawab lebih berat gitu ya. Jadi ya berusaha untuk mendekati atau menjalin kedekatan dengan yang lain gitu. Kalau misalnya berarti kan
yang merasakan kurang kedekatan ini bukan hanya Mbak Ilil saja kan? Iya betul Bu. Semua beberapa juga gitu kan? Iya berapa. Tapi kalau teman-teman yang lain sendiri ke Mbak Ililnya, kalau misalnya interaksi ada rasa canggung gitu apa enggak sih? Biasa aja Bu kalau interaksi. Biasa saja sebenarnya, cuma Iya. apa ya, kayak kurang deket banget gitu. Iya, sebutuhnya gitu loh Bu. Yang sebutuhnya nggak kalau ada urusan ya kita ngomongin gitu. Nah dari hal itu yang Mbak Ilil rasakan itu akhirnya apa? Ya tidak nyaman itu, tidak nyaman, terus merasa apa ya, kalau ada tugas itu merasa kayak beban sekali gitu loh. Karena ya saya biasanya tuh yang disalahkan tuh koornya, koor dari bidang pendidikan. Saya kan bidang pendidikan. Ya misalkan koor saya itu selalu disalahkan karena mungkin kurang tepat waktu gitu. Jadi nah sedangkan ya kan saya yang disalahkan ya pendidikan. Ya, saya kan merasa disalahkan juga gitu loh Bu. Saya juga merasa ya Allah kayak greget gitu loh. Saya masih baru, saya juga belum tahu kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kalau saya ingin membuat keputusan, buat kebijakan, peraturan tata tertib itu ya takut salah karena belum tahu gimana sebelum-sebelumnya gitu. Kalau saya ingin mengubah atau menciptakan, membuat peraturan baru nanti takutnya karena saya itu orang yang takut nggak bisa diterima gitu Mbak. Apa pendapat sana gitu. Nggak bisa diterima, kok gini dulu nggak gini kan, itu sih Bu. Terus kemudian dari hal ini apakah berpengaruh juga ke perilakunya Mbak Ilil? Misalnya jadi Mbak Ilil ketika di pondok kayak lebih pendiam mungkin dari sifat aslinya Mbak Ilil, atau Mbak Ilil ke santri-santri yang lain itu kayak biasa aja, nggak ramah kayak gitu? Adakah perilaku yang berpengaruh? Iya sedikit sih Bu. Biasanya kalau apa ya kurang bisa kayak happy gitu kan, saya kan biasanya happy gitu ya. Nah saya kurang bisa mengekspresikan dirinya Mbak Ilil sendiri. Iya, jadi ya gitu aja biasa. Terus kalau rapat ya saya lebih banyak dia malas gitu loh Bu. Faktor pemicu berarti awalnya itu karena interaksi itu tadi ya kurang, bukan interaksi ya, iya interaksinya kurang banget gitu ya. Kalau kamarnya Mbak Ilil sekamar sama, tapi itu pengurus semua? Iya pengurus semua, jadi satu bidang, itu satu kamar. Oh berarti kalau dengan satu bidangnya sendiri Mbak Ilil lumayan deket? Iya lumayan dekat, satu kamar. Iya karena satu kamar dan banyak berinteraksi. Iya. Tapi untuk selisih umurnya apakah? Selisih umurnya ya dekat Bu. Yang satu seangkatan dengan saya, yang satu lagi satu angkatan di atas saya. Yang cewek itu yang satu angkatan di atas saya. Tetapi kalau umurnya itu ya masih tua saya Bu. Oh sebenarnya umurnya lebih tua Mbak Ilil? Iya saya sangat tua sekali ya Allah. Kemudian apa dari masalah itu tadi ya, apa yang Mbak Ilil inginkan sebelum Mbak Ilil menginginkan dari orang sekitar gitu ya, apa yang Mbak Ilil inginkan dari dirinya Mbak Ilil itu sendiri? Saya itu ingin bisa memiliki hubungan yang baik gitu loh Bu ya, dengan mengurus yang lain. Kayak saya tuh ingin bisa biasa gitu loh, ngobrolnya itu biasa, terus enak, bisa ngobrol ke sana ke sini. Jadi nggak hanya di kepengurusan itu loh, saya tuh nyamannya gitu bisa menjalin dengan yang lainnya gitu ya, dengan semuanya, merangkul semuanya seperti itu. Iya, bisa dekat gitu. Terus saya juga ingin apa ya, lebih berani gitu loh, terus lebih berani untuk mengambil keputusan, memberikan kebijakan gitu. Terus melakukan sesuatu sebelum disuruh, misalnya soal ke dalam. Terus apa juga kan tugasnya juga ada ngepel dalam kegiatan iya. Nah itu loh, pengen gercep gitu loh, biar ya diakui, maksudnya ya benar-benar punya rasa tanggung jawab gitu ya. Iya. Nah kemudian Mbak Ilil itu tadi kan apa yang Mbak Ilil inginkan dari dirinya Mbak Ilil ini. Kalau apa yang Mbak Ilil inginkan dari orang lain, dari orang-orang sekitarnya, dari bapak pengurusnya ke Mbak Ilil itu bagaimana? Buat saya ya biasa. Nggak ada yang kayak
jadi teman-teman ini juga mendukung kayak ikut gitu kan. Kalau misalnya Mbak Ilul kan ingin kayak bisa kesini nyambung, kesini nyambung. Nah kan itu sebenarnya juga tidak bisa dilakukan jika merekanya itu tidak mendukung apa yang akan kita lakukan gitu kan. Nah kayak itu apa yang Mbak Ilul inginkan dari teman-teman? Dari teman-teman, iya ke saya. Iya. Sebenarnya bukan hanya ke Mbak Ilul sendiri juga sih, tapi juga ke pondoknya gitu ya mungkin. Karena ya bisa apa ya, memiliki apa ya itu ya tujuannya ya pasti sama ya Bu ya. Satu rasa gitu loh Bu, satu rasa. Terus juga saya tuh pengen kalau ngomong misalnya tuh nggak ngegas gitu, nggak menyalahkan gitu loh. Maksudnya tuh jangan terkesan menyalahkan gitu loh. Kan kalau gitu kan saya juga jadi greget-greget sendiri gitu loh, juga pengen emosi kan. HP-nya tuh diingatkan kayak ayo kayak gimana, misalnya diskusi diskusi kecil gitu loh, gak dalam forum rapat yang formal gitu. Iya. Kalau misalkan ada masalah yang harus ditangani, harus diselesaikan gitu. Mbak Ilul tadi kan mengatakan kalau misalnya Mbak Ilul ini ingin kayak ketika Mbak Ilul ingin lebih berani gitu ya, lebih berani dalam banyak hal itu tadi kan. Nah, kenapa kalau sekarang ini kenapa Mbak Ilul tidak berani melakukan itu? Karena ya karena saya apa ya, malas gitu loh Bu. Kalau misal ya itu tadi, karena saya takut apa yang bicara saya itu gak diterima gitu ya. Terus sebenarnya saya sudah punya keinginan aja. tapi belum terlaksana. Kira-kira kalau misalnya Mbak Ilul ingin benar-benar itu terjadi, itu terlaksana, apa yang akan Mbak Ilul lakukan? Ya saya akan mempertahankan sikap saya yang seperti ini terus gitu loh. Ya saya aktif gitu loh, kalau di pondok ya tegas, benar-benar tegas, saya tegas kebijakan ini ya ini gitu loh, lebih berani kalau ada yang melanggar gimana gitu. Terus saya akan berpartisipasi aktif kalau dalam acara-acara pondok. Biasanya kan saya kan kurang aktif karena saya lebih mementingkan yang di organisasi, karena menurut saya lebih nyaman dengan orang-orang yang ada di organisasi itu gitu. Berarti kalau misalnya Mbak Ilul benar-benar punya tekad itu, Mbak Ilul sebenarnya udah bisa kan ya, dimulai dari sekarang ini sebenarnya bisa, hanya tinggal nyalinya Mbak Ilul ini, tekadnya Mbak Ilul ini apakah benar-benar Mbak Ilul sudah mau melangkah atau belum, seperti itu kan? Iya Bu, kan saya malas gitu loh, masih malas dan masih ya kurang ada hubungan, kurang nyaman aja, masih seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana Mbak Ilul juga bisa agar hubungannya ini tidak seperti itu? Mbak Ilul ini kan sepertinya apa ya, kayak dari awal itu sudah melabeli rasa tidak nyaman itu, sehingga itu bakal terus ada gitu loh di Mbak Ilul sendiri. Nah bagaimana kira-kira agar rasa tidak nyaman itu tidak ada, bisa dihilangkan? Bukan bisa dihilangkan ya awalnya, bisa dikurangi lah sedikit kemudian dihilangkan. Lebih banyak berinteraksi ya Bu ya, karena saya pertama juga saya dengan dua teman saya itu yang sebidang itu juga saya nggak dekat pertama saya juga kurang dekat, terus kurang chemistry mungkin ya. Terus kalau ngomong juga masih canggung, masih apa ya yang penting-penting aja gitu loh. Iya. Nah itu kemudian saya pertama banyak interaksi, terus ya jadi biasa kalau ngomong keras ya keras, kalau ngomong kayak gini ya biasa gitu. Jadi mungkin ya saya membutuhkan kayak interaksi aja, harus biasa sama semuanya. Ada juga satu yang dekat sama saya, namanya itu Mbak Arifina. Itu orangnya tuh enak, emang orangnya tuh open banget. Tapi itu bidang apa? Keamanan. Oh, bukan satu bidang dengan Mbak Ilul ya? Iya bukan. Ya mungkin karena saya ya orangnya seperti karena orangnya open juga. Saya sering ketemu di ASC, di organisasi ASC. Oh, orangnya sama, punya ada organisasi yang sama dengan? Iya, sama itu, dan ya biasa enjoy aja gitu. Itu ya Bu. Dari usaha-usaha tadi kan tadi Mbak
Mbak Ilil sudah menyebutkan ya usaha-usaha yang akan dilakukan. Nah, apakah ada lagi usaha yang akan dilakukan Mbak Ilil? Apa ya Bu? Nggak ada sih, paling itu aja diambil dalam kegiatan. Soalnya kalau dalam kegiatan itu saya akan berinteraksi gitu, jadi saya akan lebih banyak berinteraksi pas kegiatan itu juga. Itu sih. Baik Mbak Ilil, sebenarnya dalam melakukan usaha-usahanya itu tadi, apa ya? Itu tuh sangat bisa dan kemungkinan besar untuk kita bisa berhasil dalam menyelesaikannya seperti itu ya. Namun tergantung bagaimana diri kita ini bisa komitmen, bisa mau berusaha terus untuk mengambil langkah tersebut seperti itu ya Mbak Ilil ya. Nah kemudian di sini Ibu punya kertas nih, silahkan Mbak Ilil tulis. Bisa Mbak Ilil tulis kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang sudah Mbak Ilil sebutkan tadi agar tidak lupa dan bisa diterapkan ketika di pondok. Silahkan diisi. Baik, kalau sudah silahkan ditandatangani di sebelah sana Mbak Ilil. Kemudian Ibu juga akan menandatangani ini seperti perjanjian kita berdua seperti itu ya Mbak Ilil. Itu bisa Mbak Ilil bawa. Itu bisa Mbak Ilil bawa, bisa Mbak Ilil taruh di lemarinya biar bisa ingat terus gitu ya. Nah, apakah ada yang ingin Mbak Ilil tanyakan lagi dari apa yang kita bicarakan ini? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, Ibu izin untuk memberikan kesimpulan ya dari proses-proses kita hari ini. Dari awal pembicaraan kita bahwa Mbak Ilil ini itu mempunyai rasa kurang nyaman, kemudian juga rasa tidak berani seperti itu ya untuk mengambil langkah, mengambil keputusan ketika berada di pondok seperti itu. Namun dengan pembicaraan kita lagi, pembicaraan lebih dalam, kita sudah bisa menemukan langkah-langkah yang akan Mbak Ilil lakukan. Kemudian dari langkah-langkah tersebut kita bisa melihat nanti apakah berhasil, apakah bisa diterapkan oleh Mbak Ilil seperti itu ya. Apakah ada yang ingin Mbak Ilil tanyakan lagi? Tidak ada. Di sini Ibu juga akan memantau perkembangan Mbak Ilil. Kita bisa lewat via WhatsApp seperti itu ya. Nanti kita bisa Mbak Ilil kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa berkonsultasi lewat WA seperti itu. Nanti Ibu juga akan memantau perkembangan Mbak Ilil, apakah dalam sehari Mbak Ilil sudah bisa melakukan atau bagaimana seperti itu ya. Di sini juga untuk bisa melihat hasilnya Mbak Ilil ini mungkin 1 minggu lagi kita bisa bertemu nih Mbak Ilil ya. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita bisa bicarakan di WhatsApp seperti itu ya. Kapan Mbak Ilil bisa kosong, bisa longgar, dan Ibu juga ada kosongnya. Jadi kita biar bisa saling enak untuk bercerita gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan karena waktu kita udah tinggal 5 menit lagi, bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu sangat senang sekali Mbak Ilil sudah mau percaya kepada Ibu. Mbak Ilil sudah mau menceritakan permasalahannya kepada Ibu seperti itu. Ibu akan menjaga rahasia dari Mbak Ilil ini. Kemudian Mbak Ilil juga jaga kesehatan ya, karena cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian juga tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya Mbak Ilil yang cukup padat ini seperti itu. Terima kasih ya Bu, saya juga sangat lega sekali bisa menceritakan, menyampaikan keluh kesah saya kepada Ibu, dan Ibu sudah mendengarkan saya. Ya sudah Bu, saya pamit. Oh iya Mbak Ilil. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, saya angkatkan Mbak Ilil. Ya Bu. Silakan. No.